Mengapa suku Jawa dan Sunda dilarang menikah? Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya sekadar mitos atau ada fakta sejarah di baliknya? Untuk mencari jawaban, kita harus kembali ke masa lalu, ke masa kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di tanah Jawa dan Sunda. Dalam catatan sejarah dan legenda, larangan ini sering dikaitkan dengan perseteruan antara dua kerajaan besar, Kerajaan Majapahit dari Jawa dan Kerajaan Sunda Galuh. Cerita yang paling terkenal adalah kisah Perang Bubat, di mana Raja Hayam Wuruk dari Majapahit ingin menikahi putri Sunda, Dyah Pitaloka. Namun, niat baik ini berakhir tragis dengan terjadinya perang dan pembantaian di alun-alun Bubat. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam dan memicu kebencian yang berlanjut turun-temurun antara kedua suku. Larangan ini juga berkembang melalui legenda dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam banyak cerita, pernikahan antara suku Jawa dan Sunda dianggap membawa nasib buruk atau ketidakberuntungan. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, keyakinan ini tetap kuat di kalangan masyarakat tertentu. Mengapa larangan ini bisa bertahan begitu lama? Salah satu alasan utamanya adalah pengaruh kuat dari para tetua adat dan kepercayaan masyarakat yang sangat menghormati tradisi. Larangan ini tidak hanya dilihat sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan nenek moyang. Namun, tidak semua orang setuju dengan larangan ini. Banyak generasi muda yang mulai mempertanyakan relevansi larangan tersebut di era modern ini. Mereka percaya bahwa cinta tidak boleh dibatasi oleh aturan-aturan kuno dan bahwa persatuan antar suku justru bisa memperkaya budaya dan memperkuat kesatuan bangsa. Menelusuri asal-usul larangan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan budaya kita. Ini juga menantang kita untuk berpikir kritis tentang bagaimana tradisi harus diperlakukan di zaman sekarang. Apakah kita harus terus mematuhi aturan yang mungkin sudah tidak relevan, ataukah kita bisa menemukan cara untuk menghormati sejarah sambil tetap bergerak maju? Kisah asal-usul larangan pernikahan antara suku Jawa dan Sunda adalah refleksi dari bagaimana sejarah dan legenda dapat membentuk identitas dan pandangan masyarakat. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap tradisi selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan dan dipahami. Pengaruh budaya dan kepercayaan lokal terhadap larangan pernikahan antara suku Jawa dan Sunda. Budaya adalah landasan kehidupan masyarakat, dan dalam konteks ini, budaya memainkan peran kunci dalam memperkuat dan mempertahankan larangan tersebut. Di Jawa, budaya Jawa dikenal sangat kaya dengan tradisi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Salah satu nilai yang sangat dihormati adalah prinsip Tepo Seliro atau tenggang rasa. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Larangan pernikahan dengan suku Sunda mungkin dianggap sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antar kelompok, menghindari konflik, dan mempertahankan identitas budaya yang kuat. Di sisi lain, budaya Sunda juga memiliki nilai-nilai yang sangat mendalam. Salah satu nilai utama adalah Sili Asih, Sili Asuh, Sili Asih, yang berarti saling mengasihi, saling mengasuh, dan saling menghormati. Dalam konteks larangan pernikahan, masyarakat Sunda mungkin melihatnya sebagai bentuk perlindungan terhadap keunikan budaya dan tradisi mereka. Mereka merasa bahwa dengan menikah dengan sesama orang Sunda, mereka dapat lebih mudah menjaga dan melestarikan warisan budaya mereka. Kepercayaan lokal juga memainkan peran penting dalam mempertahankan larangan ini. Banyak masyarakat Jawa dan Sunda masih memegang teguh kepercayaan terhadap hal-hal mistis dan supernatural. Ada kepercayaan bahwa melanggar larangan ini dapat membawa nasib buruk atau malapetaka. Mitos-mitos ini diperkuat oleh cerita-cerita rakyat yang menceritakan pasangan yang mengalami kesulitan atau tragedi setelah melanggar larangan ini. Meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukung kepercayaan ini, ketakutan terhadap hal-hal yang tidak diketahui membuat banyak orang memilih untuk tidak mengambil risiko.
Larangan ini juga diperkuat oleh peran para tetua adat dan pemimpin komunitas. Mereka adalah penjaga tradisi dan seringkali dihormati sebagai orang yang bijaksana dan berwibawa. Ketika mereka menyarankan atau melarang sesuatu, masyarakat cenderung mengikuti karena rasa hormat dan kepercayaan yang tinggi terhadap mereka. Para tetua adat ini memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan larangan ini, mengingatkan generasi muda akan pentingnya mematuhi tradisi dan adat istiadat. Namun, di era modern ini, semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan relevansi larangan ini. Generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih terhubung dengan dunia luar melalui teknologi, mulai melihat bahwa cinta dan pernikahan seharusnya tidak dibatasi oleh perbedaan suku. Mereka melihat pernikahan antar suku sebagai kesempatan untuk memperkaya budaya dan memperkuat ikatan antar komunitas. Perubahan pandangan ini menciptakan dinamika baru dalam masyarakat. Beberapa keluarga mungkin tetap memegang teguh tradisi, sementara yang lain mulai menerima pernikahan antar suku sebagai hal yang wajar dan positif. Diskusi dan perdebatan tentang larangan ini terus berlanjut, mencerminkan proses perubahan sosial yang sedang berlangsung. Dampak sosial dan psikologis dari larangan pernikahan antara suku Jawa dan Sunda. Larangan ini tidak hanya sekadar tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga memiliki konsekuensi yang mendalam bagi individu dan pasangan yang terlibat. Bayangkan menjadi bagian dari pasangan yang cinta sejatinya terhalang oleh batasan tradisi. Bagi banyak pasangan Jawa dan Sunda yang saling mencintai, larangan ini seringkali menjadi sumber tekanan dan stres yang luar biasa. Mereka harus menghadapi dilema antara mengikuti kata hati atau mematuhi norma sosial yang telah mendarah daging dalam budaya mereka. Tekanan sosial dari keluarga dan komunitas bisa sangat kuat. Pasangan yang memilih untuk melawan larangan ini seringkali harus menghadapi penolakan dari keluarga mereka sendiri. Bagi sebagian orang, dukungan keluarga adalah segalanya, dan kehilangan dukungan tersebut bisa sangat menyakitkan. Mereka mungkin mengalami perasaan terisolasi, dihakimi, dan bahkan dikucilkan dari komunitas mereka. Ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi pasangan, tetapi juga bisa merusak hubungan keluarga yang sebelumnya harmonis. Selain tekanan sosial, ada juga dampak psikologis yang signifikan. Rasa bersalah dan kecemasan seringkali menghantui pasangan yang berusaha melawan tradisi. Mereka mungkin merasa bersalah karena mengecewakan keluarga mereka atau melanggar nilai-nilai yang mereka anggap penting. Kecemasan tentang masa depan juga menjadi beban berat, terutama jika mereka harus menghadapi penolakan terus-menerus dari lingkungan sekitar. Namun, di tengah segala tekanan ini, ada juga kisah-kisah keberanian dan keteguhan hati. Beberapa pasangan memilih untuk tetap bersama dan melawan semua rintangan. Percaya bahwa cinta mereka lebih kuat daripada tradisi yang membatasi. Kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala halangan. Pada saat yang sama, ada juga pasangan yang akhirnya menyerah pada tekanan dan memilih untuk berpisah demi menghormati keinginan keluarga mereka. Keputusan ini, meskipun sulit, seringkali diambil dengan berat hati demi menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati tradisi. Bagi mereka, ini adalah pengorbanan besar yang dilakukan demi kebaikan bersama. Dampak sosial dan psikologis dari larangan ini juga memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana kita harus memandang tradisi di era modern ini. Apakah tradisi harus selalu dipatuhi, ataukah kita bisa menemukan cara untuk menghormati tradisi sambil tetap memberikan ruang bagi perubahan dan kebebasan individu? Banyak masyarakat mulai membuka dialog tentang bagaimana cara mengatasi konflik antara tradisi dan modernitas. Beberapa komunitas mulai mencari jalan tengah, mencoba memahami dan menghormati alasan di balik larangan ini, sambil memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Diskusi ini seringkali melibatkan para tetua adat,
memimpin komunitas dan generasi muda, menciptakan kesempatan untuk mendekatkan pemahaman antar generasi.